dengan mama dan papa selama sekolah minggu online berlangsung. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik. Jangan lupa 5M. Jangan lupa memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, tadi kakak lihat dari sana, Adik Vano memuji Tuhan. Itu lagu apa? Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Jadi kalau memuji Tuhan selalu harus Semangat. harus apa? Semangat. Kurang kuat, harus Semangat. Iya, karena memuji Tuhan supaya lewat pujian kita Tuhan Yesus disenangkan. Iya, memuji Tuhan dengan sukacita dong. Bersukacita hari ini kan? Iya. Iya, puji Tuhan. Oke, hari ini kita akan ibadah bersama dengan teman-teman kita. Kita sapa dulu teman-teman kita yang di rumah ya. Oke, sama-sama kita sapa mereka. Shalom. Ya, teman-teman, adik-adik yang di rumah, sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah saat ini. Ya, jangan ada yang bermain, tetap fokus, baik menaikkan pujian atau nanti mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, sebelum kita masuk ibadah pada saat ini, kakak ajak kita semua satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami anak-anak-Mu akan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Berkati kami semua, sehingga Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami putuskan setiap serangan kekuatan gelap yang coba mengganggu ibadah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat patahkan hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami akan memulai ibadah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Ya, baik, pada saat ini sama-sama kita naikkan pujian ini. Ayo semua adik-adik yang mau bangun berdiri ya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Angkat tangannya, puji
semua harus semangat memuji Tuhan. Iya, yang tadinya mengantuk-mengantuk boleh tidak memuji Tuhan sementara mengantuk-mengantuk? Tidak boleh. Tidak boleh. Iya, supaya kenapa? Kalau kita semangat memuji Tuhan, bersungguh untuk memuji Tuhan, Tuhan itu bisa menjadi Semangat. semangat dan senang. Iya, oke. Tuhan menjadi senang lewat puji-pujian kita saat ini. Iya. Jadi harus tetap semangat memuji Tuhan. Tuhan. Seperti kata lagu pada saat ini, yaitu jalan serta Yesus. Harus semangat dengan gerakannya ya. Oke. Oke, ayo semua, kita semua. Kita ke kanan dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke? Iya. Jadi setiap kata jalan itu harus balik, iya kan? Teman-teman di rumah juga harus sama dong kayak kita, ya dong? Jadi harus setiap kata jalan, ketika balik kanan kemudian dapat kata jalan, balik ke kiri, seperti itu ya? Oke. Oke, gampang? Dan Close dulu. Ya, oke. Jalan serta Yesus. Kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik kiri. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke. Oke, tadi ada salahnya ya? Oh, oke. Arifano jujur. Bagaimana teman-teman yang di rumah? Ada salahnya tidak? Iya. Ada kali yang jujur itu disayang Tuhan. Tuhan Yesus, betul sekali. Kasih Yesus sangat tinggi sekali. Iya, dan sangat dalam sekali. Iya, seperti lagu kita sore hari ini. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Sedalam pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih
lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Baiklah adik-adik yang di rumah, saatnya kita akan dengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini. Jadi siapkan hati kalian, siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita naikkan pujian ini terlebih dahulu. Firman Tuhan, firman Tuhan dengar, Tuhan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus tolong berkati kaki yang bercerita, dan Tuhan Yesus berkati kami dan semua teman-teman kami. Tuhan Yesus tolong jaga mereka semua biar aman, dan berkati firman Tuhan sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, amin. Ya, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini yang akan dibawakan oleh Kak Rita. Silakan. Shalom semuanya, puji Tuhan. Saat ini kita bertemu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini berjudul Pelangi adalah Janji Allah. Ya, apa? Pelangi adalah janji Allah. Pernah lihat pelangi? Warnanya macam-macam ya. Indah-indah. Suka kalau lihat pelangi ya. Nah, pelangi itu apa ya? Mengapa bisa ada pelangi? Nah, itu ada ceritanya. Ceritanya kita ambil dari Alkitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22 dan Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Sudah siap? Benar? Bertahun-tahun yang lalu, pada zaman Nuh hidup, Tuhan melihat manusia berbuat jahat, makin jahat dan makin jahat. Lalu Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Tetapi Tuhan senang melihat Nuh. Nuh
selalu berbuat benar dan patuh pada setiap perintah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Nuh, aku akan mengirimkan banjir besar untuk membersihkan dunia ini dari kejahatan. Tuhan meminta Nuh bersiap-siap. Tuhan memerintahkan Nuh membuat sebuah bahtera yang besar. Nuh dan keluarganya mulai membuat bahtera itu. Ukurannya ditentukan oleh Tuhan. Panjangnya, lebarnya, tingginya, semua ditentukan oleh Tuhan. Orang-orang menertawakan Nuh dan keluarganya yang membuat bahtera, tapi mereka tidak peduli dan tetap bekerja. Akhirnya bahtera selesai dibangun. Nuh membawa masuk sepasang dari tiap jenis hewan ke dalam bahtera. Nuh dan keluarganya pun pada akhirnya masuk ke dalam bahtera. Nuh, istrinya, dan ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga istri mereka. Kemudian Tuhan menutup pintu bahtera. Dan lihat, awan hitam datang dan hujan mulai turun. Hujan turun terus-menerus, tidak berhenti selama 40 hari 40 malam. Bahtera mulai diombang-ambingkan air. Banjir semakin lama semakin tinggi. Lebih tinggi dari rumah, lebih tinggi dari menara, lebih tinggi dari gunung dan pegunungan sekalipun. Seluruh muka bumi tertutup dengan air bah itu. Tidak ada satupun manusia dan makhluk hidup yang bisa hidup pada waktu itu. Semuanya mati dalam banjir besar atau air bah pada zaman itu. Kecuali mereka yang ada di dalam bahtera, itulah mereka yang hidup. Adik-adik, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar, segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Lalu Nuh melepaskan seekor burung gagak dari bahtera, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian Nuh melepaskan lagi seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Nuh menunggu 7 hari lagi. Kemudian ia melepaskan merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dan dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Artinya banjir mulai surut, makin surut, dan makin surut. Selanjutnya
ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, binatang melata, segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan Nuh mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan Nuh. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup. Segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Adik-adik, kisah Alkitab tadi mengajarkan kita
bagaimana orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Mereka jahat ya. Mereka tidak ada yang mencari Tuhan. Mereka lupa kepada Tuhan. Tuhan merasa sedih dan menyesal menciptakan manusia. Lalu Tuhan mendatangkan air bah. Yang selamat dalam air bah itu hanya 8 orang. Siapa itu? Nuh, istrinya, serta 3 orang anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Lalu 3 orang anak mantunya, istri Sem, istri Ham, dan istri Yafet. Ya, hanya 8 orang dan semua hewan-hewan yang ada dalam bahtera. Hanya itu yang selamat. Dari kisah ini kita mau belajar bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Kalau kita taat, maka Tuhan makin memberkati kita. Kita ada di dunia ini untuk memuliakan Allah. Karena tujuan Allah menciptakan kita untuk kita memuliakan Dia. Apa itu memuliakan Tuhan? Memuliakan artinya membesarkan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan. Lalu apa itu membesarkan dan mengagungkan Tuhan? Bagaimana caranya? Dengan jalan taat kepada Tuhan, dengan jalan dengar-dengaran kepada papa dan mama, dengan jalan sungguh-sungguh belajar, dengan jalan selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. Hubungan apa? Membaca Alkitab setiap hari. Ayo, siapa di sini yang setiap hari membaca Alkitab? Bagus itu. Tapi kalau ada yang belum membaca Alkitabnya setiap hari, kita mau belajar ya. Setiap hari membaca Alkitab, setiap hari berdoa sungguh-sungguh, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan setiap perintah Tuhan kita mau taati seperti Nuh. Sehingga Allah juga mengasihi kita seperti Allah mengasihi Nuh. Dan dalam kisah ini Tuhan memberikan tanda pelangi. Ketika kita melihat tanda pelangi, kita tahu, itu janji Allah. Nah, busur itu sama dengan pelangi. Busurnya Allah sama dengan apa? Pelangi. Ya. Nah, kalau di awan ada pelangi, Tuhan akan melihat. Dan Tuhan mengingat janjinya bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan air bah yang memusnahkan seluruh bumi ini lagi. Ya, nah itulah sejarahnya mengapa ada pelangi. Jadi jikalau adik-adik melihat pelangi, adik-adik tahu mengapa bisa ada pelangi dan apa arti pelangi. Dalam kisah ini juga kita mau belajar sekali lagi apa? Kita mau taat kepada setiap perintah Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Tuhan Yesus memberkatimu. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan dapat kita lakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih buat Karita yang sudah membawakan cerita firman Tuhan sore hari ini. Baiklah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini. Persembahan dapat diantarkan ke kantor gereja ataupun ditransfer di rekening di bawah ini, atau dapat juga dibawa titip kepada orang tua untuk dibawa ketika ibadah hari Minggu di Doda, dibawa di kotak persembahan yang telah disediakan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum itu, sebelum kita memberikan persembahan kita saat ini, kakak ajak kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Sama-sama kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Berkati kami Tuhan. Berkati juga orang tua kami Tuhan. Biarlah lewat persembahan kami, pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, saatnya kita akan menutup ibadah ini, dan doa penutup akan dibawakan oleh Kak Aris, sekalian mendoakan buat teman-teman kita atau guru-guru kita yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Silakan Kak Aris. Shalom adik-adik, puji Tuhan, kita sudah beribadah pada sore hari ini, dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita juga berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yaitu adik Godwin Suyuki Pongo, pertama 1 Sulawesi, adik Justin Limbowo, pertama 3 Sulawesi, dan adik Kiyomi Serapina Atlan Yohanes, Batita Sulawesi. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikanmu, kemurahanmu, pertolongan Tuhan atas hidup kami. Kami sudah beribadah, memuji, besarkan namamu, teristimewa, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuliakan namamu. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan sempurnakan ibadah kami. Berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Engkau memberkati mereka Tuhan. Berkati pertumbuhan fisik mereka, mental mereka, intelektual mereka, teristimewa iman mereka. Biar semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kedua orang tuanya Tuhan. Usaha pekerjaan dari orang tuanya Engkau berkati. Berkati mereka Tuhan, Engkau pelihara siang dan malam. Dan biar sentiasa hidup mereka, hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji Tuhan. Memberkati juga adik-adik sekolah minggu yang ada di GPS Palu, baik yang ada di Sebra maupun yang ada di Sulawesi, dari Batita, Balita, pertama 1, pertama 2, pertama 3, Madya 1, Madya 2, Madya 3, dan tunas remaja. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Di mana saja mereka berada, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan pelihara. Teristimewa pertumbuhan fisik mereka Tuhan, Engkau berkati. Tambah-tambahkan mereka hikmat, kepandaian, kecerdasan, dan kepintaran. Hidup mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Dan memberkati orang tua mereka, usaha pekerjaan dari orang tua mereka. Tuhan memberkati, Tuhan melihara dan melindungi mereka siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati kakak-kakak yang ambil bagian pada sore hari ini dalam pelayanan anak Tuhan. Engkau berkati usaha mereka, Engkau memberkati keluarga mereka Tuhan. Dan semua guru-guru sekolah minggu, kepala sekolah, guru-guru sekolah minggu dan pengawas, Engkau berkati kami semua. Engkau pelihara, Engkau lindungi Tuhan. Usaha pekerjaan kami Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat ya. Berkat sepanjang hidupku jadi berkat. Dari waktu pagi hari siang berganti malam, aku jadi berkat. Aku jadi berkat, aku jadi berkat. Aku jadi berkat. Dibuat oleh Tuhan.
Tuhan. Amsal 20 Amsal ayat 12. 20. Kejadianku ajaib. Mazmur 139 ayat 14. Terima kasih. God bless. Telinga dibuat oleh Tuhan. Amsal Ayat 12. Kejadianku ajaib. Mazmur 139 ayat 14. Amin. Telinga dibuat oleh Tuhan. Amsal 20 ayat 12. Amin. Mazmur 139 ayat 14. Amin. Mazmur 139 ayat 14. Amin. Telinga dibuat oleh Tuhan. Amsal 20 ayat 12. 20 ayat 12. Amsal 20 ayat 12. Amsal 20 oleh Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ayat 12. Telinga dibuat oleh Tuhan. Amsal 20 ayat 12. Amsal 20 ayat 12. Bye bye. Telinga yang mendengar, mata yang mendengar, ayat 2-nya dibuat oleh Tuhan yang benar. Amsal dan mata ayat 12 melihat. Kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Thank you, bye bye. God bless you. Thank you, bye bye. Telinga yang mendengar ayat dan mata yang melihat. Telinga yang mendengar, mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Terima kasih. Ayat 12. Amin. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Amsal 20 ayat 12. Allah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 1 Timotius 6 ayat 17. Amin. Amin. Telinga yang mendengar, mata yang mendengar, dan mata yang melihat, dibuat kedua-duanya Amsal oleh Tuhan. Ayat 12. Amsal 20 ayat 12. Allah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 1 Timotius 6 ayat 17. Amin. Belilah dan kamu akan diberi. Yesaya 6 ayat 38. Berilah dan Yesaya 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi. Amin. Terima kasih. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17. Amin. Amsal 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Terima kasih. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Mazmur 8 ayat 1. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kejadian 8 ayat 1.
Kejadian 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala sama dengan dia dalam bahtera itu. Kejadian 8 ayat 1. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jika seorang tidak dapat melihat kerajaan Allah, Yohanes 3 ayat 3. Kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Jika seorang tidak kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Thank you, God bless you. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3:3. Thank you. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Terima kasih. Selamat pagi adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Terima kasih Kak, Tuhan memberkati. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Roma 15 ayat 4. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Untuk menjadikan pelajaran bagi kita.